Saudara-saudari, selamat pagi. Kita kembali membahas kitab yang kemarin, Yesaya pasal 6. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. 20 tahun belum pernah seperti ini. Karena saya merasa kitab ini sangat penting dan kemarin banyak yang belum selesai dibicarakan. Kita semakin memahami kitab latar belakang kitab Yesaya, maka kita akan semakin mengetahui apa yang dibicarakan Yesaya kepada kita. Dan juga Roh Kudus berbicara kepada kita hari ini. Jadi tema saya seperti di tema yang kemarin. Tunggul pohon beringin. Tunggul pohon beringin tinggal berdiri atau masih tetap ada. Akan menumbuhkan pohon kehidupan. Kemarin yang pertama, sekarang yang kedua yaitu membahas kitab Yesaya. Dan hari ini saya akan memberi tambahan. Pada waktu matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dalam matinya Raja Uzia itu di tahun 739 sebelum Masehi. Raja Uzia menjadi raja cukup lama, di 52 tahun. Dan di masa itu, kerajaan Yehuda aman. Karena Raja Uzia baik, dia melakukan yang baik di mata Tuhan. Sedangkan kerajaan Israel Utara, di mata Tuhan mereka berbuat yang jahat. Jadi satu perbandingan yang sangat besar. Kerajaan Israel Utara, mereka seperti gelagah yang digoyang angin. Sedangkan kerajaan Israel Selatan, Yehuda, tenang, aman. Tetapi Raja Uzia kena kusta. Jadi di masa kedudukannya di dalam 52 tahun, setidaknya ada sekitar 10 tahun, dia harus tinggal di tempat lain, tidak boleh tinggal di istana. Jadi sehingga anaknya Yotam yang menguasai, yang mengurusi pemerintah kerajaannya. Saya percaya Yotam pada waktu dia memegang kerajaannya itu masih umur kecil, walaupun di Alkitab mencatat dia di umur 18 tahun. Setelah kematian Uzia, dia dinobatkan menjadi raja, tetapi Raja Uzia kena penyakit kusta. Jadi Yotam yang memegang tanduk kerajaan, sehingga wakil dari ayahnya untuk mengurusi kerajaannya, dia di umur 14 tahun. Dia mengurus akan kerajaan ayahnya, tetapi dia belum dinobatkan menjadi raja karena ayahnya masih ada. Walaupun raja kena penyakit kusta, dia masih bisa melakukan pekerjaannya. Jadi papanya masih berkuasa, tetapi yang memelihara atau melakukan segala pekerjaannya adalah Yotam. Ibunya adalah anak Sadok, ibunya. Jadi dia sangat saleh, dia
Yotam mempunyai ibu yang baik, jadi dia berbuat baik di hadapan Tuhan. Tetapi dia sama dengan ayahnya, tidak membuang atau menyingkirkan semua bait-bait berhala seperti Raja Uzia. Tetapi Yotam, dia terus membangun bait suci, membangun bait suci, sehingga Tuhan mengadakan pembenahan terhadap bait suci, sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Di sebelah selatan, Yotam di umur 14 tahun, kerajaan Israel Utara terus mengadakan perubahan terhadap rajanya. Di kerajaan Israel Utara di masanya Yotam, mereka sudah mengadakan 5 kali pergantian raja. Yotam, dia di situ berkuasa 11 tahun. Kemudian dia setelah dinobatkan jadi raja, dia di situ berkuasa 16 tahun. Jadi dia di situ seluruhnya berkuasa dalam 27 tahun masa pemerintahannya. Jadi di situ kerajaan Utara Selatan, kerajaan Israel Utara, mereka udah 5 kali mendapatkan perubahan dari raja-raja. Di situ ada Zakaria, Salum, Nahamin, Pekaya, Peka. Di situ mengalami akan kegoncangan di situ, dan juga di situ kerajaan Aram sangat kuat, Suria sangat kuat. Pada saat Israel Utara goyang, dia bekerja sama dengan Aram. Mereka mengandalkan Aram. Tetapi Yotam, dia membenahi akan bait sucinya Tuhan, jadi hatinya sama dengan ayah dan ibunya ada pada Tuhan. Dia berbuat yang baik. Jadi Alkitab mencatat dia. Tuhan pada saat Yotam menjadi raja, apa yang Tuhan lakukan? Sebentar akan saya beritahukan. Dan masa itu, pada saat matinya Raja Uzia di tahun 739 sebelum Masehi, Yotam berusia 25 tahun. Dia dinobatkan jadi raja. Dia melihat kerajaan utara Israel demikian dan apa yang mereka hadapi. Pelayanan Nabi Yesaya masa itu, di zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, kemudian Ahaz, kemudian Hizkia. Di masa itu dia menjadi nabi. Dia menghadapi matinya raja dan anaknya sebagai penggantinya. Keadaan kerajaan seperti itu, dan di sebelah utara Israel mereka bekerja sama dengan Aram, dengan mereka begitu kuat karena mereka ingin merebut Yehuda, dan kemudian mereka bangkit bersama untuk menyerang Asyur. Pada menghadapi Nabi Yesaya menghadapi bahaya ini, dia masuk di bait suci dan berdoa kepada Tuhan, dan dia di situ melihat penglihatan Tuhan duduk di atas tatanya yang tinggi dan menjulang.
Apa artinya Tuhan memberi dia melihat penglihatan ini? Suatu yang sangat penting sekali. Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang. Di bumi penuh dengan kesulitan, kekacauan, mungkin juga di situ ada perang. Perang itu bukan dari awalnya sudah ada. Kalau kita melihat perang Ukraina, bukan bilang sekali mau perang langsung berperang. Dulu masih banyak sekali persiapan atau perundingan, saling mengadakan perundingan, dan banyak sekali akan salah paham atau bentrokan. Dan kalau kita melihat Rusia dan Ukraina ingin sekali masuk dalam perserikatan Eropa Barat, dan juga di situ tentara Rusia mengadakan latihan maritim, lagi pula ditambah Amerika ikut bicara, dan bagaimana dengan Cina, bagaimana dengan Australia. Jadi kita paham akan politik dunia ini. Demikian kerajaan Yehuda masa itu juga dalam keadaan yang demikian. Mereka merasa menghadapi bahaya, dan juga sekarang Raja Uzia telah mati dan anaknya Yotam apakah sanggup untuk bertahan? Raja Uzia sanggup, dia berjalan yang benar. Dia tidak minta pertolongan dari Aram, tetapi bagaimana dengan anaknya? Apakah dia terus bisa berbuat yang baik? Inilah pelayanan dari Nabi Yesaya. Nabi masuk ke bait suci dan bertanya kepada Tuhan, dan melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Walaupun bumi penuh dengan kegelapan tetapi Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Saudara semua, hari ini kita harus melihat, walaupun dunia sekarang penuh dengan kekacauan, kita harus melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kemudian di situ dikatakan serafim. Pada saat dia terbang, kedua sayapnya, 2 sayap menutupi mata, 2 sayap menutupi kaki mereka, 2 sayap untuk melayang-layang. Pada saat melayang-layang, mereka berseru. Mereka di situ menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mereka berseru seorang kepada seorang, tidak tahu ada berapa serafim di situ. Begitu banyak serafim saling berseru, saling saut menyaut, dan seorang berseru kepada yang orang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Di situ serafim memuji Tuhan. Mereka melayang-layang dan berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Kudus, kudus, kuduslah. Mereka berseru kepada seorang, dan mereka hanya berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Mengapa serafim begitu berseru terhadap Tuhan, meninggikan Tuhan? Mengapa mereka berkata, seluruh bumi penuh kemuliaannya? Kudus, kudus, kudus itu ditujukan pada Tuhan. Tuhan itu kudus. Kemuliaannya memenuhi seluruh bumi, yaitu kekudusan Tuhan. Hanya Tuhan. Dan segala milik Tuhan. Yang satu-satunya Tuhan, yang milik Tuhan,
yang dimiliki Tuhan. Di prinsip ini, di perjanjian lama sangat penting dan juga di perjanjian baru jadi sangat penting. Maka yang kita sebut dengan Alkitab kudus yang seluruhnya milik Tuhan, yaitu kebenaran. Susah untuk dijelaskan akan prinsip kudus. Dikudus, dipisahkan dan dikudus, disucikan. Segala sesuatu milik Tuhan itu kudus. Yang bukan miliknya Tuhan itu yaitu najis atau haram. Kudus, kudus, kudus ini seluruhnya adalah milik Tuhan. Seluruhnya milik Tuhan. Kekudusan ini, kesucian ini adalah kemuliaan Tuhan alam semesta alam yang memenuhi seluruh bumi. Dan di sini dikatakan walaupun masa negara itu menghadapi akan ancaman, siapakah yang sesungguhnya harus diandalkan manusia? Bagaimana negara bisa diberkati dan aman? Aram atau mengandalkan Mesir? Atau berusaha untuk sendiri kuat, mengambil banyak uang? Apa yang harus mereka lakukan? Kemuliaannya Tuhan, seluruh bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, yang melebihi di atas bumi ini. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, memenuhi bumi di segala tempat, memenuhi Yehuda, Israel utara, Aram, Asur, Mesir, semua segala, bahkan di Persia, bahkan India, Cina, Eropa, seluruh tempat Afrika. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kekudusan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Seluruh bumi alam semesta ini adalah milik Tuhan, karena Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan yang menjulang. Ini yang disampaikan oleh para serafim. Yesaya sampai di situ melihat semuanya ini dan mendengar, mengerti, dan menerima. Bait suci bergoyang. Di alas ambang dipenuhi, di rumah itu dipenuhi sayap, karena Yesaya melihat serafim yang dua sayap untuk mata dan kaki. Karena kemuliaan Tuhan ada di bait suci, maka bergoyanglah alas ambang pintu dan juga dipenuhi dengan asap, seperti Musa masuk di penuh dengan, pada waktu dia menghadap Tuhan dipenuhi dengan asap, bergoyanglah gunung sampai di mana. Demikian juga di sini Yesaya juga melihat demikian, bahkan di sini sampai Yesaya tidak bisa melihat Tuhan karena dipenuhi oleh asap. Dia berada dalam kemuliaan dan hadirat Tuhan. Dan pada saat saya membahas kembali akan khotbah ini sangatlah penting. Yesaya mengapa bisa dia bangkit untuk dalam panggilan untuk melayani, bahkan apa yang dia nubuatkan sampai pada setelah dari pembuangan, setelah mereka kembali dari pembuangan, bahkan sampai hari ini kita, karena dia berada dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu keadilan dan kebenaran.
Dia yang memberitakan akan pohon kehidupan. Bagi saudara-saudari 611 ini sangat penting. Mengapa dia bisa demikian? Karena dia berada dalam hadiratnya Tuhan. Dan saya terangkan lagi bagaimana Tuhan memberitahukan kita agar untuk terus menyembah pada Tuhan. Kita 20 tahun ini terus mohon akan hadirat Tuhan, dan kita melihat dalam 20 tahun Tuhan menyertai kita. Dan pada saat saya merenungkan kembali Yesaya, Tuhan menyuruh Yesaya berubah dan Tuhan menyertainya. Bagaimana dia bisa masuk dan bagaimana kita juga bisa masuk. Dia datang di bait suci menyembah Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dunia demikian saya harus mencari Tuhan. Ini tema yang pertama. Dan kedua, Tuhan menampakkan dirinya di tata yang maha tinggi, dan di ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini pengalaman ini belum cukup, ditambah lagi terlihatnya oleh para serafim yang melayang-layang demikian menyembah Tuhan. Saya melihat bagaimana hadirat Tuhan, bagaimana harus dengan manusia haruslah dengan punya hati. Di sini serafim juga demikian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dia menyuruh agar Yesaya memahami apa yang dia alami ini, dan juga kita melihat dia melihat dengan akal. Yesaya pun harus memahami semua ini. Maka apa yang dikatakan para serafim dia mengerti. Serafim bukan seperti burung yang berbicara agar tidak mengerti, tetapi serafim membicarakan agar Yesaya mengerti, baik dari pikirannya juga dia mengerti. Di bait suci seluruhnya tidak bisa terlihat karena penuh dengan asap yang semakin penuh menggempul. Yesaya ada di tengah-tengahnya dan hadirat Tuhan ada di situ. Tuhan bukan hanya duduk di tatanya yang tinggi dan menjulang, tetapi ujung jubahnya juga terjurai. Dan hadirat Tuhan ada di situ. Yesaya dan kita haruslah berada dalam hadirat Tuhan. Yesaya berubah. Hari ini doa kita mengambil kunci ini. Dalam hidup yang sulit di hari ini, di bumi ini, di dunia ini, kaki kita janganlah berjalan pada dunia ini. Janganlah kita menjadi Yesaya pasal 1 ayat 27. Yaitu yang mengatakan yang manusia yang menyukai pohon keramat. Tuhan menanam pohon anggur. Tanam pohon sampai di ayat kelima dikatakan pohon anggur Tuhan yaitu Israel. Di pasal 5 ayat 7. Tanaman kegemaran Tuhan yaitu Yehuda. Maka saya memberi tema di pasal 5, tanaman kegemaran Tuhan yaitu Yehuda, kamu dan aku, titik dalam arti kamu, apakah kegemaran pohon keramat dunia? Apakah kamu berjalan di dunia ini mengandalkan kekuatan dunia ini, mengandalkan yang berkuasa dan mengandalkan kekuatan dari manusia? Apakah
Atau apakah kamu menjadi tanaman kegemaran Tuhan? Yehuda, yaitu keadilan dan kebenaran, pohon kebenaran, pohon kehidupan yang ditanam Tuhan. Ini sampai di pasal yang kelima. Sampai di pasal, diteruskan di pasal 6 ada perkembangan Yesaya dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan mengubah dia. Tuhan memberi dia pesan, Tuhan memberi dia kekuatan, kuasa untuk berbicara kepada orang-orang di masa depan. Kita melihat apa yang dialami di sini, pengalaman dan apa yang dia alami agar dia mengerti. Sangat membantu kita bagi yang melayani Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan saat ini. Orang-orang yang melayani Tuhan, kudus, kudus, kuduslah, yaitu kudus, umat Allah. Apakah kita seluruhnya miliknya umat Allah? Kamu adalah umat yang kudus atau umat biasa? Kita harus seluruhnya miliknya Tuhan dengan mahkota kekudusan. Kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Kita sebagai umat Allah, walaupun bumi ini terpecah, tetapi kita punya kemuliaan Tuhan dan damai dari Tuhan. Kita harus tertuju pada Tuhan. Janganlah sampai kita digoyangkan oleh dunia ini, akhirnya kita rubuh. Atau kita digoyang-goyang kita pada sampai dunia. Kita harus memilih. Harus datang di hadapan Tuhan. Amin. Dalam hadiratnya Tuhan kita masuk dan kita mengerti dan kita mengalami Tuhan. Menerima kekudusan dari Tuhan. Pohon kehidupan ada kekudusan Tuhan. Pada saat kita membahas 8 berkat juga ada dikatakan. Saya teruskan. Yesaya mengalami penyembuhan dari Tuhan. Seorang serafim mendapatkannya. Dia juga menutupkan mata dan kakinya. Dia mengambil bara untuk menyucikan Yesaya. Dia memakai api untuk api kemuliaan untuk menyucikan, menguduskan Yesaya. Demikian juga demikian dikuduskan, demikian juga kepada semua orang, semua manusia. Jadi pelayanannya demikian juga pelayanan kita, kamu dan aku sampai hari ini juga dikuduskan. Yesaya dikuduskan dan dia melihat kudus-kuduslah Tuhan dan melihat akan kemuliaan Tuhan. Dia berada dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan dia dikuduskan. Dan dia berubah dan dia keluar. Dan kita sampai di ayat ke-9 dia keluar. Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ayat ke-8. Tuhan, siapakah yang kuutus? Allah yang Maha Esa, Allah satu-satunya. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah kita? Bukan hanya kepada para malaikat yang di surga. Bukan hanya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka di situ berpikir, manusia demikian, Israel dan Yehuda dalam keadaan demikian. Mereka menjadi pohon kegemaran, pohon keramat dunia yang menumpahkan darah, mengadakan kekerasan. Tidak adil. Bukan aku yang ingin demikian.
Tuhan ada pengharapan kepada Israel dan Yehuda. Yang diharapkan Tuhan, penantian Tuhan itu menjadikan pohon kehidupan, ada keadilan dan kebenaran. Tuhan ingin kita kudus yang seluruhnya milik Tuhan. Demikian juga kita harus ingat, bukankah kita juga adalah salah satu dari penantian dari Tuhan. Yesaya demikian melayani orang-orang demikian. Dia sendiri juga harus berubah. Kita terlebih dahulu dimulailah dari kita. Barulah kita mengubah orang lain. Serafi menggunakan api untuk menguduskan dia. Dan Tuhan, siapakah yang akan aku utus? Di Ibrani, di sini mereka yang Tritunggal ini juga mengatakan akan iman dan perasaannya perasaannya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini punya satu perasaan. Yesaya mengangkatkan tangan. Ini aku, utuslah aku. Saudara semua, anak-anakku, kamu adalah anak 611, anaknya Allah. Kamu adalah pohon kehidupan. Tuhan mau menguduskan kita dalam hadiratnya, menguduskan kita dan mengutuskan kita. Tuhan memanggilmu untuk bangkit, untuk memberitakan kabar baik. Tuhan berfirman, pergilah dan katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik menjadi sembuh. Kemarin saya sedikit menerangkan di sini juga. Mengapa Tuhan tidak mau mereka berbalik dan disembuhkan? Karena Tuhan tidak mau lagi menyembuhkan mereka. Karena sekarang Israel Utara, mereka telah diruntuhkan di sebelah selatan Usia yang berharap pada Asyur. Di sebelah selatan, setelah Yotam ada Ahaz, kemudian Hizkiel. Di Hizkia itu baik, tetapi pada Manase itu sangatlah jahat. Dan akhirnya ada Hosea, itu lebih baik, dan seterusnya mereka melakukan yang jahat. Raja yang melakukan yang jahat lebih banyak dibandingkan dengan yang kelakuannya baik. Jadi sangatlah sulit apa yang Tuhan yang harus dilakukan. Saya mengadakan kesembuhan. Orang-orang ini mereka menyukai pohon keramat yang kegemaran manusia, tidak ada kebenaran. Mereka bertobat sedikit, Tuhan menyembuhkan, kemudian mereka terus melakukan kejahatan. Maka dilihat di sini dikatakan, aku akan membuat hati bangsa itu keras. Jadi nubuat nabi ini adalah nubuat kebenaran, berita kemuliaan sampai pada akhir zaman. Tetapi manusia mendengar, mereka semakin mendengar semakin tidak mengerti. Semakin mendengar, hati mereka seperti dibungkus, bahkan mereka semakin keras hati. Maka Nabi Yesaya berkata, ini pelayananku, apa yang aku katakan, manusia tidak mau mendengar, mereka begitu jahat, mereka tidak
Aku tidak bisa merubah mereka. Jadi bertanya pada Tuhan, sampai berapa lama ya Tuhan? Yesaya tidak menolak. Oh, kalau demikian saya tidak melakukannya, mengerjakan lagi sebab tidak berguna. Tetapi Yesaya bertanya pada Tuhan, sampai berapa lama ya Tuhan? Keras hati mereka tidak bertobat sampai kapan? Tuhan, kekudusan-Mu ada di antara orang-orang ini, ada pada umat-Mu. Mereka telah menjadi manusia kegemaran pohon keramat dunia. Kapan mereka menjadi pohon kebenaran? Yesaya berkata, aku rela untuk pergi. Ini aku, utuslah aku. Walaupun engkau ingin memberitakan akan kabar yang menghasilkan ini, aku pergi. Sampai kapan aku harus melakukannya? Sampai kapan umatku berubah? Sampai kapan umatku menjadi pohon kehidupan? Aku rela untuk pergi memberitakan. Walaupun aku gagal tidak bisa mengubah mereka, tetapi aku rela untuk mengatakannya, memberitahukannya. Tapi harus sampai kapan? Sampai kapan mereka punya pengharapan? Yesaya mengharapkan pengharapan. Mohon Tuhan memberikan pengharapan. Ini adalah pesan dari Yesaya. Harapan sampai untuk selamanya. Kemuliaan sampai untuk selamanya. Ayat 10. 9, ayat 9-10 yaitu memberitahukan akan hukuman. 11 dan 12 memberitakan akan pembinasaan, pesan untuk pembinasaan. Yesaya bertanya, harapan di mana, sampai kapan? Dan Tuhan menjawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiaminya, dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia, tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Mereka akan dibinasakan. Tetapi di ayat 13 ada pengharapan. Tuhan memberitahu ada pengharapan. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Tinggal 1/10 dari mereka. Mereka harus juga ditimpa kebinasaan. Dalam arti mereka yang tinggal 1/10 mereka akan return, mereka akan kembali. Mereka kembali dari pembuangan. Mereka akan berubah pada saat setelah mereka berubah. Dosa manusia masih ada, walaupun aku menyembuhkan mereka, tapi dosa masih ada pada mereka. Dan dikatakan mereka berubah, mereka kembali pada jalan yang lama, dan akhirnya juga binasa akan ditimpa manusia. Seperti pohon beringin yang ditebang. Mereka ditebang. Dan juga seluruh yang ada di bumi mereka juga disingkirkan. Dan 1/10 mereka juga disingkirkan. Tetapi masih ada tunggulnya. Akarnya masih ada di situ. Akar sini
terus dan bibitnya terus bertinggi, yaitu tunas yang tumbuh, yaitu tunas yang kudus. Di situ pohon kehidupan ditumbuhkan. Ini adalah pengharapan. Sejarah Israel demikianlah. Demikian juga dengan kita. Mohon Tuhan menolong kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya tunas yang kudus tetap tinggal berada. Pohon kehidupan, kegemaran Tuhan terus bertumbuh di situ menjadi pohon kehidupan. Amin. Saudara semua, kita bangkit berdiri bersama. Kita sebagai umat Allah, kita menyambut akan hadirat Tuhan yang tercurah di antara kita. Tuhan, kami merindukan Engkau. Rindu akan kemuliaan-Mu datang, agar kami melihat
Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi bumi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan alam semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kekudusan-Mu ada pada kami, ada pada bumi ini. Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menerima kekudusan-Mu, yaitu kudus, kudus milik-Mu. Kami adalah umat-Mu yang tunas, yang diteruskan dari tunggul pohon kehidupan. Tunas yang kudus, tunas yang kudus, keturunan yang kudus. Tuhan, kemuliaan-Mu memancari di antara kami, masuk di dalam hati kami. Ubahlah hati kami yang keras, pikiran kami yang keras. Tuhan, api-Mu sucikanlah kami. Roh kebenaran yang menyala ada di dalam kami. Ujilah, sucikanlah kami, agar kami menjadi umat yang kudus bagi-Mu, menjadi keturunan yang kudus, keturunan yang kudus milik Tuhan, agar kami mengandalkan Engkau, keadilan dan kebenaran, penuh dengan sifat-sifat Tuhan, bukan milik sifat dunia. Jadilah kami menjadi umat-Mu, bukan menjadi umat biasa. Tuhan, hari ini dalam hadirat-Mu, kami sujud di hadapan-Mu. Tuhan, kemuliaan-Mu menerangi kami, cahaya wajah-Mu menerangi kami, hati kami, roh kami fokus kepada Engkau. Tuhan, hari Rabu kemarin kamu menjamah hatiku untuk berdoa di bait sunyi ini. Aku tidak tahu mengapa aku taat dan datang di sini. Rupanya di hari Rabu ini, setelah lewat 7 hari, kami di Mercy Search ini untuk renungan doa pagi. Kami mau melihat kemuliaan-Mu. Rabu kemarin lewat pagi matahari, lewat dari gereja, memancar masuk di bait suci ini, menyinari masuk di ruangan ini. Aku bertanya kepadamu, hamba-Mu bertanya kepadamu, apa ini? Hari ini kami membaca Yesaya pasal 6, kami mengerti itu adalah kemuliaan-Mu yang mau masuk dalam kursi karunia-Mu. Engkau duduk di tahta yang tinggi. Kemuliaan kekudusan-Mu mau memencari kami semua dan mengubah kami dan membangkitkan kami untuk memberitakan kabar baik-Mu agar kami menjadi umat-Mu. Tuhan, kami ada di hadapan-Mu, kami telanjang seluruhnya di hadapan-Mu terbuka. Tuhan, kuduskanlah kami, ubahlah kami. Saudara semua, baik kamu duduk, baik kamu duduk
Kamu boleh sujud atau menyembah. Biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan memancarimu, menerangimu. Kita menerima hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan.
Sampai berapa lama lagi ya Tuhan hati manusia keras? Penghakiman harus sampai kapan? Harus sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Firman Tuhan alam semesta alam. Pembinasaan akan terus sampai tinggal 1/10. Terhadap Israel dan Yehuda, pembinasaan akan terus ada sampai tinggal 1/10 dari mereka. Kemudian ada kembali dari pembuangan. Setelah itu ada pembinasaan lagi. Tapi orang menyukai kegemaran manusia, semuanya akan ditebang. Hanya tinggal tunggul-tunggulnya. Keturunan yang kudus akan keluar dari tunggul ini. Tuhan berkatilah Israel, agar tunggulmu yang kudus ada di situ. Berkatilah seluruh gereja. Kami juga ada dalam tunggul ini sebagai keturunan yang kudus, yaitu umatmu yang seluruhnya milikmu, bukan milik dunia ini. Tuhan, ubahlah kami yang masih dalam pemberontakan ini. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu menerima kekudusan Engkau, kudus. Bukan hanya dalam pikiran, akal, perasaan. Bahkan kami dari seluruh dari kekudusan, dari sifat-sifat-Mu Tuhan kami dapatkan. Tuhan, terangilah kami dengan kemuliaan-Mu, sehingga kami sebagai umat-Mu penuh dengan kekudusan-Mu. Agar kami bangkit, saudara, antar sesama kami bisa berdamai. Tuhan, bangkitlah kami agar di seluruh bumi dipenuhi dengan kedamaian-Mu yang berkonek dengan Engkau, dengan kekudusan-Mu ada pada setiap orang di bumi ini, karena Engkau kudus, 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 Tuhan alam semesta alam. Di seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Tuhan alam semesta alam kudus duduk di tahta yang maha tinggi. Jubahnya terjurai sampai memenuhi bait suci. Engkau harus dari gereja, dari kami, dari umat-Mu yang kudus, agar kekudusan-Mu ada di seluruh bumi. Kekudusan kemuliaan-Mu ada di seluruh bumi. Tuhan, aku membawa semua anak-anak kami datang di hadapan-Mu. Kami sujud di hadapan-Mu dan berkata kepada Engkau, Tuhan alam semesta alam, Tuhan kami, Tuhan yang kudus,
Terima kasih Engkau menguduskan kami. Terima kasih Engkau panggil kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu ada pada kami, ada bagiannya. Kami di sini. Utuslah kami agar seluruh manusia di bumi ini connect dengan Engkau sebagai pohon kehidupan. Misi ini sangatlah berat karena hati orang sangatlah keras dan rusak dan jahat. Tetapi kami seperti Nabi Yesaya sama, seperti Tuhan Yesus sama, lerah untuk menjadi hamba-Mu. Tuhan, aku di sini. Utuslah aku. Utuslah aku. Pakailah kami agar manusia bumi ini kembali, orang-orang dunia ini kembali bertobat, agar orang-orang bumi ini menjadi umat-Mu yang kudus, penuh dengan kekudusan-Mu, dengan keadilan dan kebenaran memenuhi bumi ini. Singkirkanlah semua kejahatan yang menumpahkan darah, segala ketidakkeadilan dan kebenaran Engkau hapuskan. Tuhan, berikanlah ini kepada kami. Berkatilah ke Hong Kong hari ini. Berkatilah dunia ini. Tuhan, kami tidak mau ada peperangan, agar Ukraina, Rusia kembali kepadamu, agar Amerika, Taiwan kembali kepada Engkau, agar India, Jepang, Amerika, Asia, Afrika, seluruhnya kembali kepada Engkau. Asia kembali pada Engkau, penuh dengan kekudusan-Mu. Orang tidak lagi belajar untuk berperang. Semua senjata perang, pedang harus dilepaskan, agar di bumi ini dipenuhi dengan pohon kehidupan. Tuhan, ini doa kami. Mohon Tuhan Engkau mendengar. Dan juga kami mohon Tuhan Engkau hapuskan virus hari ini, dan berilah keadilan dan kebenaran bagi kami. Pohon kehidupan bertumbuh, agar di mana pohon kehidupan tumbuh tidak ada lagi kekutukan. Daun pohon kehidupan menyembuhkan bangsa-bangsa. Tuhan, kiranya bangsa-bangsa Engkau jadikan menjadi pohon kehidupan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit dan kita menyembah Tuhan kita.
kita datang di hadapan tahta Tuhan, kita terima akan firman Tuhan. Aku melihat banyak sekali malaikat-malaikat yang melayang-layang di antara kita, dan di tangan malaikat membawa akan bara, dan bara ini diletakkan di pada banyak orang, dan Tuhan berkata, aku menguduskan kamu hari ini. Kamu adalah orang-orang yang aku pilih. Di dalamku ada rencana padamu, dan aku melihat di dada orang-orang di situ ada gunung-gunung yang keras. Tuhan berfirman, Tuhan menyingkirkan hati yang keras dan dingin ini. Tuhan akan memberikan agar mengubah semua ini menjadi seperti bara api, agar dibakar, disemangatkan kembali. Hari ini harinya engkau kembali kepadaku. Engkau kembali kepadaku. Hari-hari lebih banyak lagi engkau mendekat padaku dan bermohon kepadaku. Mohon akan kasih karunia-Ku. Mohon agar aku menguduskanmu. Dan aku melihat gunung-gunung satu persatu itu dilulukan. Di hatimu penuh dengan kasih, dan engkau memberikan aku talenta karunia. Hong Kong akan ada satu kebesarkan yang terjadi. Tuhan berfirman, aku akan memakai kamu. Bawalah umat orang-orang ini kembali kepadaku. Lebih banyak lagi. Saatnya kamu melihat akan garis merah, bahtera. Iya, saatnya lah Tuhan memberikan keselamatan dan belas kasihan. Aku mengurapimu, aku mengutuskanmu agar kamu aku mengutuskan kamu ke tempat yang apa ingin aku kerjakan bagiku. Rebutlah jiwa-jiwa. Aku berkata di ayat pasal ke Yesaya 6 ini Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan berfirman, pasal ini aku berikan kepadamu, persiapkanlah hatimu, karena hari ini kamu bertemu dengan Tuhan, dan hari ini hatimu diperbaharui lagi, ya, diperbaharui kembali. Inilah hari yang diutuskan bagimu. Aku mengasihimu, di padamu aku akan mengerjakan pekerjaan yang berat. Aku tidak tahu mengapa Tuhan berfirman demikian. 6:11, kamu bukan hanya menjadi bahtera, tetapi kamu juga menjadi tempat persinggahan orang-orang. Kamu harus menjadi orang-orang di sini mendapatkan kesembuhan. Kamu akan kembali menjadi tempat perlindungan akan hidup orang-orang. Tuhan menyertaimu, Tuhan memakai kamu, dan juga Tuhan memakai kamu menjadi berkat bangsa-bangsa dan berkat bagi masyarakat Hong Kong. Yesaya 66 ini adalah ayat yang diberikan Tuhan bagi kita yang berharga, bukan hanya staf gereja tetapi bagi seluruh saudara-saudari dimanapun kalian berada. Ini ayat adalah untuk kamu hari ini. Saatnya kamu kembali mengaku dosa. Saatnya kamu hari ini kamu mendapatkan merindukan akan aku untuk berdoa. Aku mengutus kamu mengerjakan apa yang ingin aku kerjakan. Aku menyertaimu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Tuhan alam semesta, alam kemuliaannya memenuhimu, memberkatimu, menjagamu,
membangkitkanmu, menyembuhkanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Kita sampai di sini. Salam.